Shalom saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rahmat di dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman untuk membuat kita memiliki panduan dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Dalam edisi kali ini, Lawatan Hati mengangkat sebuah tema, bebal membuat sebal. Tema ini diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 25. Amsal 17 ayat 25, saya bacakan demikian bunyinya. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Sekali lagi, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Nah, saudara sekalian, sebenarnya kitab Amsal pasal 17 itu merupakan bagian dari kitab Amsal mulai pasal 16 sampai 22 yang berbicara tentang berbagai nasihat yang mendorong orang untuk hidup benar. Jadi dengan demikian, Amsal 17 ayat 25 ini ditulis untuk memberikan panduan agar orang itu memiliki kehidupan yang benar. Nah, yang menarik adalah di dalam Amsal 17 ayat 25 ini yang diberi nasihat adalah bukan orang tua, tetapi anak-anak. Nah, saudara sekalian, namun demikian ada pembahasan lebih lanjut yang sebenarnya bukan hanya berfokus pada anaknya, tetapi berfokus juga pada orang tuanya. Maksudnya begini, ketika anak itu menjadi bebal, saudara, tentu itu adalah sikap anak yang tidak tepat. Sebelum berbicara lebih lanjut, kita perlu jelas terlebih dahulu bahwa bebal di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Amsal, itu dihubungkan dengan sikap hidup yang tidak dapat dinasehati, atau dengan kata lain menolak didikan. Nah, dari pengertian ini, saudara sekalian, maka jelas bahwa ketika seorang anak itu menjadi bebal, berarti ada sikap dalam diri si anak yang menolak didikan orang tua. Nah, saudara sekalian, nasihat ini diberikan kepada orang muda supaya orang muda itu tidak membangun sikap menolak didikan itu. Dengan kata lain, si anak jangan membiarkan diri menjadi bebal. Ada konsekuensi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini, yaitu kalau kamu menjadi bebal, maka kamu akan menyakiti hati ayahmu dan kamu akan membuat hati ibumu itu menjadi perih. Saudara, ini bukan semata-mata memberikan nasihat, ada konsekuensi humanis, konsekuensi secara moral, saudara. Tetapi nasihat di sini itu berangkat juga dari firman Tuhan yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ketika Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, Tuhan menambahkan supaya panjang umurmu. Dengan demikian, saudara, Amsal 17 ayat 25 memberikan nasihat kepada orang muda supaya kalau kamu ingin menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang berhasil, memiliki umur yang panjang di dalam kehidupan ini, maka kamu jangan menjadi orang yang bebal. Jangan kamu menolak didikan orang tuamu. Sebab dengan demikian, maka kamu menjadi pribadi yang tidak menghormati orang tuamu, tidak menghargai otoritas
atau kekuasaan atau wewenang yang dimiliki orang tuamu. Nah, saudara sekalian, maka dengan demikian Amsal 17 ayat 25 mengajak orang-orang muda untuk belajar memberi perhatian kepada didikan orang tua. Sebaliknya, kitab Amsal ini ketika diterapkan kepada orang tua, maka kitab Amsal ini juga menjadi peringatan bagi para orang tua supaya para orang tua memberikan didikan sedemikian rupa kepada si anak agar si anak tidak menjadi bebal. Misalnya saudara, dengan Amsal 17 ayat 25, maka seharusnya para orang tua menyadari tidaklah baik kalau kita membiarkan anak-anak kita tanpa pendidikan yang benar. Banyak orang tua yang mengambil sikap permisif di dalam mendidik anak-anaknya. Banyak orang tua yang memanjakan anaknya. Banyak orang tua yang dengan alasan ini dan itu memberikan ruang yang terlalu besar kepada si anak, sehingga si anak itu bertumbuh, di dalam bahasa Jawanya bertumbuh sakarpe dewe, bertumbuh semaunya sendiri. Saudara pernah melihat tanaman yang bertumbuh tanpa arahan? Maka tanaman itu disebut dengan tanaman liar. Demikian pula dengan anak, saudara. Anak itu membutuhkan pengarahan. Ketika orang tua tidak ambil peran di dalam mengarahkan anak, maka anak itu akan menjadi liar. Dan Amsal 17 ayat 25 mengingatkan, kalau orang tua melakukan pengabaian, tidak memberikan pendidikan yang tepat, maksudnya di sini bukan pendidikan secara intelektual, tetapi pendidikan secara perilaku. Kalau orang tua tidak mendidik anaknya untuk berperilaku takut akan Tuhan, maka anak itu akan menjadi anak yang bebal. Dan pada akhirnya anak yang bebal itu akan menyakiti hati orang tuanya, akan mendukakan hati orang tuanya. Karena itu saudara sekalian, kalau kita menjadi orang tua, mari kita ambil tanggung jawab kita untuk mendidik anak kita, supaya anak kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Karena anak yang takut akan Tuhan akan menyukakan hati Tuhan dan menggembirakan hati orang tua. Sebaliknya, kalau kita menjadi anak dalam posisi sebagai anak, mari kita tidak membiarkan diri kita bertumbuh menjadi anak yang bebal. Jangan sampai kita membiarkan diri menjadi anak yang tidak dapat dididik atau mengabaikan pendidikan. Sebab ketika kita mengabaikan pendidikan, kita menjadi bebal, kita tidak menghormati orang tua kita, dan pada akhirnya kita tidak akan mewarisi berkat yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka yang menghormati orang tua. Kiranya saudara, Amsal 17 ayat 25 ini mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang bebal, karena bebal itu membuat sebal. Tuhan Yesus memberkati.